Bismillahirrahmanirrahim. Ayat bunda pada tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu seminar pendidikan Medsos dengan tema Ibu Madrasah dan Ayah Kepala Sekolah. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan biografi dari Al-Ustaz Rehanul Bahren. Nama lengkap beliau yaitu Dr. Rehanul Bahren MSc SPPK. Tempat tanggal lahir Dompu, Sumbawa 4 Maret 1986. Alamat sekarang Lombok. Alamat sekarang yaitu Lombok. Di BTN Pagesangan Indah, Mataram, Lombok, NTB, dan status alhamdulillah sudah menikah dan memiliki 4 anak. Aktivitas sekarang yaitu pengasuh web muslimafiah.com dan juga beliau adalah alumni dari Ma'had Al-Ilmi Yogyakarta. Dan biografi singkat dari Al-Ustaz Rehanul Bahren mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan langsung saja kita mulai untuk acara seminar pendidikan pada hari ini. Dan sebelumnya insya Allah acara seminar ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dari jam 8:30 sampai jam 9:30. Kemudian kita ada coffee break sampai jam 10 dan dilanjutkan dengan sesi kedua. Kepada Al-Ustaz Rehanul Bahren kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para pejabat dari Kota Sumedang, yang kami muliakan juga para alim sepuh ulama, para asatidzah, para wali santri, dan para tholibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ayah, para ibu, para wali santri, insyaallah di waktu yang penuh berkah ini, suasana pondok yang nyaman, asri, dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas buku saku yang saya tulis. Ya, judulnya Ibu Madrasah dan Ayah Kepala Sekolah. Sejujurnya para jamaah, setiap bahas buku ini saya selalu menjelaskan buku saku ini sebenarnya curhat pribadi saya. Jadi buku saku ini seolah-olah tebusan dari penyesalan ya. Memang kalau penyesalan kan datangnya belakangan ya. Kalau di depan kan pendaftaran. Iya. Ini buku saku yang saya tulis ini tidak makan butuh waktu lama. Ya, enggak sampai berbulan-bulan. Ini mengalir dari curhat pribadi, dari penyesalan, dan seolah-olah saya ingin menebus. Karena para jamaah sekalian, terus terang saya dulunya termasuk yang lalai, meremehkan dalam urusan pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak. Dan saya sedang memperbaiki sekarang, sedang berusaha menebus. Dan ini saya tulis di mukodimah sedikit. Dulu bagaimana para jamaah sekalian, saya
basicnya dokter. Dokter itu kerjaannya sekolah terus. 12 tahun sekolah. Ini gelarnya udah banyak nih. 12 tahun sekolah. Kita bukan hanya duduk pulang di bangku kuliah, tapi begadang malam hari, jaga pasien, laporan pagi, dan sebagainya. Ditambah lagi kesibukan belajar agama, mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab, belajar tahsin, ilmu usul. Ditambah lagi dulu hampir setiap pekan saya keluar daerah. Setiap pekan. Kemudian saya terhenyak, tersadar ada nasihat dari seorang syekh. Ayatnya singkat dia baca tapi tertegun. Firman Allah dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebelumnya syekhnya mengatakan samihuli, samihuni, maafkan saya katanya. Karena dia seolah-olah tahu nasihatnya itu akan menghentakkan para dai dan ustadz. Dia bilang samihuni, saya mohon maaf. Dan memang ternyata banyak yang tersentak. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan, dakwah, agama, pendidikan kepada keluarga dekatmu dulu. Dan kita saat itu pun terhenyak, tersentak. Ternyata yang paling berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, waktu luang adalah keluargamu, anak-anak dan istrimu. Saya pun merenung saat itu. Ditambah lagi anak-anak sudah dewasa, udah mau SMP, udah besar, dan mereka mulai butuh perhatian. Dan seharusnya dari ayat tadi, yang paling berhak mendapatkan waktu luang kita adalah anak-anak dan istri. Yang selama ini saya merasa mereka mendapatkan waktu sisa dari ayahnya. Waktunya sisa. Pulang ke rumah kelelahan. Pulang ke rumah sudah letih, tidak konsentrasi, dan sebagainya. Yang paling berhak adalah anak-anak kita. Yang membuat terhentak dan terhenyak lagi, kita memikirkan orang lain, berdakwah ke pelosok-pelosok. Saya pribadi dari Aceh, Papua, sudah hampir semua kota-kota Indonesia sudah pernah. Sampai Natuna, perbatasan utara sudah. Natuna paling utara Indonesia pun. Saya juga mendapatkan amanah jadi ketua yayasan dan juga punya SD. Jadi kurang lebih basic pendidikan ada ya, pernah ngurus. Kita pikirkan program dakwah di pelosok.
Kita pikirkan program dakwah di masyarakat. Bagaimana dakwah bisa masuk ke sini, dakwah bisa begini, bagaimana bisa ke sana. Bagaimana program ini berhasil membumikan bahasa Arab begini, kita pikirkan. Ternyata di rumah tidak ada program sama sekali. Tidak ada program dengan anak dan istri. Nggak ada. Ini dari perspektif kita dulu para dai. Dan mungkin kalau para jamaah sekalian, perspektifnya adalah sibuk kerja, cari uang, membangun bisnis, atau membangun karir di pendidikan, jadi dosen, jadi guru, sibuk. Tapi pendidikan di rumah nggak ada. Ini terhentak, terhenyak. Sehingga sejak saat itu saya putuskan membatasi diri jadwal keluar kota. Anak-anak punya waktu juga, akhir pekan diajak jalan-jalan, diajak ngobrol. Mereka punya hak ditemani bermain dan memiliki kenangan indah masa kecil dengan orang tuanya. Kadang kita sibuk kerja. Kalau dari perspektif para wali santri yang mungkin ada yang pegawai, bisnis, begadang, akhir pekan kerja, lembur. Yang bisnis keluar kota, bangun jaringan. Seolah-olah lupa dengan anak-anak dan istri. Saya pun batasi. Sekarang keluar kotanya dibatasi. Sekarang keluar, besok libur. Sekarang keluar. Karena anak-anak punya waktu, punya hak. Curhat lagi, masih curhat jamaah. Ini emang mukadimahnya emang dari curhat buku ini. Jadwal mengisi pun saya kurangi di. Jadwal ngajar. Dulu di rumah saya buka kelas khusus. Jamaah datang ke rumah setiap ba'da maghrib, ngaji di rumah. Bisa 3 kali sepekan. Kalau ngaji di rumah itu pembahasan khusus, pembahasan ilmu usul fikih, ilmu pemahaman yang mendalam, bukan seperti kajian umum. Datang ke rumah, kita selesaikan usul fikih, kita selesaikan kitab-kitab tertentu di rumah, baca kitab. Setelah anak-anak besar, setelah ini saya liburkan semua. Saya liburkan. Udah nggak ada lagi datang ke rumah ngaji. Sampai para jamaah protes. Kok diliburkan? Kita merasa kehilangan. Nggak ada, karena habis ngaji kita ngobrol-ngobrol santai, seneng gitu ya. Ngopi itu seneng, ngumpul-ngumpul. Habis ngaji ngobrol, bahas ini, bahas ini. Protes ya. Kok nggak ada lagi gitu. Saya liburkan. Kenapa? Karena malam jatahnya anak-anak sama istri. Karena saya sibuk di rumah sakit,
Kadang saya pergi pagi, pulangnya menjelang maghrib. Malam jatahnya anak istri. Jatah apa? Main-main, ngobrol santai. Jatahnya apa lagi? Bantu anak kerjain PR malam-malam. Jatahnya apa lagi malam-malam? Jatah anak-anak saya setoran hafalan. Jatah apalagi malamnya? Jatah kajian keluarga. Selama ini di luar banyak ngajarin orang buat majelis ilmu, di rumah tidak ada majelis ilmu. Jadi malam-malam selalu saya tanya, ada PR nggak? Sekarang Abi bantu. Matematika, fisika, ada juga baca puisi kita bantu. PR kita bantu. Bantu mengerjakan. Hafalan hadis. Dan sejak saat itu saya berpikir di luar kita susun program untuk jamaah, untuk orang, tapi di rumah harus ada program. Oleh karena itu, salah satu program saya pribadi di rumah, setoran hafalan Al-Quran dengan anak-anak. Bapaknya yang nyimak. Paginya ibunya yang murojaah, malamnya setoran sama bapaknya. Saya simak. Biasanya namanya anak-anak habis setoran hafalan beli es krim. Masya Allah. Sampai anak saya yang umur 2 tahun pun ikut setoran hafalan. Ngantri mereka. Ikut setoran hafalan. Yang 2 tahun duduk ikut gitu. Setoran hafalannya adalah saya talqin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim gitu. Saya talqin. Ikut. Bapaknya yang ngajarkan. Terlebih Al-Fatihah itu jangan kedahuluan. Ustadz-ustadz di sini. Al-Fatihah sama syahadat itu saya talkinkan ke anak, 2 anak. Allah jadwal setoran hafalan itu saya talkinkan asyhadu alla, dia ngikut. Kalimat syahadat dan Al-Fatihah jangan kedahuluan ustadz ustazah di pondok. Kita orang tua yang talkinkan. Jangan bahasanya diambil total pahalanya oleh ustazah dan ustadz di pondok. Orang tua yang talqin, karena Al-Fatihah dibaca minimal 17 kali sehari. Pahalanya mengalir kepada orang tua. Harus bapak ibunya yang ngajarkan, yang talqinkan dari kecil. Jangan tidak pernah sama sekali. Bahkan kalau kita wafat, disolatkan anak kita dengan Al-Fatihah yang kita ajarkan. Di rumah pun saya buat program juga untuk anak-anak, kajian dengan anak-anak. Saya buku, saya bacakan. Sebelum tidur saya bacakan buku anak-anak, terutama di zaman Covid dulu pasti saya bacakan, karena nggak ngantor besoknya. Saya bacakan buku sampai mereka tidur. Bapaknya
Saya bacakan orang-orang lain buku, saya bacakan kitab jamaah-jamaah, anak nggak pernah. Istri juga demikian, saya print 2 kitab ngaji. Tapi kalau sama istri ngajinya cuma 5-10 menit. Karena nggak bisa diganggu ntar. Kita ambil bukunya, diambil, duduk sebentar, pegang kitab itu, saya bacakan, saya buka dengan doa pembuka majelis, Bismillah, saya bacakan 5 menit 10 menit tutup, selesai. Yang penting ada majelis ilmu di rumah. Sepuluh menit sama istri. Gak bisa lama-lama. Bapak, ayah, tapi saya bukan ustaz. Jamaah bilang kan saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa ini dan sebagainya. Bisa. Sekedar mentalkinkan anak alif, ba, ta, itu bisa para ayah. Nggak bisa, nggak mesti harus bahasa Arab. Beli buku sirah bahasa Indonesia, anak-anak banyak, tipis-tipis, bacakan 5 menit 10 menit kepada mereka. Nak, sini sebentar. Semuanya duduk di sini sama ayah. Ayah bacain, dengerin ya. Bacain kisah Abu Bakar, kisah Rasulullah, bacain. Tulisan, nggak usah pakai kitab. Bacain. Abu Bakar, Umar, Uthman, Rasulullah begini dulu, Khadijah. Orang siapa yang kenalin? Orang tua. Bacakan. Walaupun 5 menit, 10 menit, tak apa-apa. Yang penting ada majelis ilmu di rumah. Turun malaikat, naungin rahmat, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmat, rahmah wa hafathumul malaikah, wa dzakarallahu fi man indah. Di rumah harus ada. Dan ini bukan dalil ya, jadinya kita nggak dakwah, bukan ya, tetap dakwah. Tapi perhatian utama kita adalah keluarga. Terlalu banyak dalil, nanti baca sendiri dalilnya ya di sini ya, dalil-dalilnya baca. Ini kan talkshow nih, kan ngobrol-ngobrol pokoknya ya. Nanti dalil-dalilnya baca di sini. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan keluarga tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita, dunia akhirat. Mulai dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluargamu dari api neraka. Di situ disarah ulama supaya dididik, dibina pendidikan anak-anak. Demikian juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki harus pemimpin perempuan, mendidik perempuan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, banyak dalil-dalilnya. Tanggung jawab. Dan yang bikin terhenyak lagi dari nasihat, makanya memang kita butuh nasihat kadang-kadang ya. Dari nasihat seorang syekh tersebut. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah ra'iyah kita. Siapa? Anak dan istri kita. Itu yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, apa jawaban kita nanti? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyidang kita nanti, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana kita berdiri di depan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Hari di mana kita berdiri di depan Allah, disidang, tidak ada penerjemah. Akan ditanya semua, tanggung jawab fulan.
apa yang kamu sudah lakukan untuk pendidikanmu dan pendidikan anakmu dan pendidikan istrimu? Apa kita jawab jemaah? Kalau di sidang nanti sama Allah, apa yang kita jawab? Sibuk kerja, lembur, bisnis, buka cabang, dakwah sana sini, sampai rumah capek, sisa tenaga, nggak konsen, sampai rumah tidur, anak ngajak main nanti. Apa yang kita jawab nanti sama? Ditanya. Dan nasihat dari syekh tersebut lagi, kalian nggak ditanya bagaimana dakwah kalian ke luar-luar, bagaimana pendidikan jamaahmu, kenapa di sana belum tersebar dakwah, kemana kamu pelosok-pelosok kok nggak ada. Karena dakwah secara umum fardu kifayah. Artinya memang tanggung jawab bersama gitu, tapi bukan tanggung jawab yang akan disidang sendiri-sendiri. Apa kita jawab sekarang? Pendidikan anak kita kalau disidang nanti. Walaupun saya sebenarnya masih sisa-sisa waktu, setidaknya ya ada jawaban nanti. Ya Allah, saya pernah mentalkin anak saya. Ya walaupun nggak jadi hafizoh, saya pernah talkin. Di rumah pernah saya bacakan siroh buat anak-anak. Saya pernah didik istri saya walaupun cuma sebentar. Setidaknya ada jawaban. Ada jawaban. Nggak ditanya nanti jamaah, kenapa aku ini kok pada jamaahmu kok pada nggak bisa bahasa Arab semua, gimana sih? Kenapa? Enggak. Yang disidang pendidikan keluarga, anak kita. Kemudian para jamaah sekalian, dari judul Ibu Madrasah, ini ungkapan yang sudah populer dan masyhur. Semuanya udah tahu ibu itu madrasah. Innal ummahat madrasatul ula. Kan? Ibu adalah pendidikan pertama anak. Semua sepakat itu. Bahkan mohon maaf non muslim juga tahu yang nugasnya jaga anak itu ya ibu. Tetapi ada satu yang kurang tersentuh, yaitu judul selanjutnya, ayah kepala sekolah madrasah tersebut. Sehingga terkadang dunia pendidikan anak itu tidak ada sentuhan dari para ayah. Ayahnya taunya sibuk belajar, sibuk cari uang, sibuk lembur, ataupun kadang main-main. Para ayah mah terlambat pulang ya. Kenapa? Lembur, taunya nge-game di kantor biar nggak diinin, biar nggak diganggu, nonton apa dan sebagainya. Sebagian ayah cuek, padahal dia itu kepala sekolah. Yang namanya kepala sekolah justru lebih pusing biasanya. Coba aja tanya Ustadz Rafiq, Ustadz Irfan, tanya pengurus-pengurus pusing. Saya juga karena ketua yayasan ngurusin sekolah lebih pusing. Kepala sekolah ini mikirin guru, mikirin pendidikan, mikirin sarana, mikirin lebih pusing. Sehingga para ayah karena dia kepala sekolahnya, harusnya dia yang lebih berpikir untuk pendidikan anak-anak plus mendidik ibunya. Ditanya oleh Allah, mendidik ibunya. Perlu.
Justru kita kepala sekolah ini berpikir dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ada mindset yang harus diluruskan. Dan saya dulu terjebak dalam mindset ini. Kalau kita sudah menikahi akhwat yang sudah ngaji, akhwat yang udah belajar agama, akhwat yang sudah bagus agamanya, kalau kita sudah nikahi mereka, punya anak, udah lepas ke mereka. Otomatis mereka didik dengan baik. Ini mindset yang kurang tepat. Ya, mentang-mentang istrinya udah ngaji, udah belajar, udah ini, lepas wis, udah aman, insyaallah. Dulu saya pun berpikir demikian. Ternyata kurang tepat. Perempuan solehah tetap saja dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqna minad di'ab, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Perlu laki-laki yang mengarahkan, yang membimbing dan meluruskan bengkok tersebut. Syarah ulama terlalu banyak pakai perasaan. Nah, perlu laki-laki yang meluruskan dengan logika, dengan ketenangan berpikir dan sebagainya. Perlu kerjasama. Jadi para ayah justru kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang harus berpikir bagaimana program di rumah, pendidikan bagaimana dan sebagainya. Saya dapat ini barusan ya. Anaknya mau masuk pondok, mau masuk pondok pesantren SMP. Yang pusing ibunya, oh nyari banding-banding sana sini. Coba tanya ibu-ibu, kalau anaknya mau masuk SMP tuh pasti dia sana sini tuh. Oh banding-bandingin, ini termasuk dibandingin juga berarti nih. Kamu santri ini banding ya. Itu di sana gimana survei ya. Gimana kapan dikunjungin ini bagaimana sarana apa. Itu yang bingung ibu-ibu tuh. Nanya gini. Bapaknya atur aja, Bu. Padahal tugas papa itu. Diskusi dengan istri. Begini. Dan yang ditanya sama Allah bapaknya. Di mana-mana yang diminta pertanggungjawaban ya bapak yang menjadi kepalanya. Coba ada kasus misalnya di kampung santri ini ada kasus apa, yang dipanggil bukan gurunya. Ustaz Rafiq mungkin dipanggil, Ustaz Irfan dipanggil sama dinas. Ada masalah sama apa, bukan gurunya. Sama di keluarga kita ada apa-apa yang disidang sama Allah bapaknya, ayahnya yang disidang, ditanya. Dan jangan kira persidangan Allah nanti persidangan main-main, ngobrol-ngobrol. Persidangan hari kiamat yang berat. Berdiri dalam waktu yang lama. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Gak akan bergeser kakinya sampai selesai urusan. Gak geser sedikit pun, berdiri. Disidang, ada yang disidang di seluruh makhluk. Oh ternyata ini ustadz di sana sini ngomong pendidikan, dakwah, keluarganya nggak hancur. Disidang sama Allah, ketahuan satu seluruh makhluk. Baina ru'usil khalaik. Disidang. Jadi kita sebagai ayah jangan cuek. Kita pikirkan program-program sebagaimana kepala sekolah di sini, dia mikir-mikir programnya apa, anak saya ini apa. Itu ikut mikir kita. Para ayah, jangan cuek, setengah mati.
Menyerahkan semua urusan pendidikan kepada para istri, mentang-mentang istrinya udah ngaji, aman, tenang, sejahtera, sentosa, saya nyari duit aja lah. Kita terlibat di sidang. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu lagi, karena ini pondok kampung santri. Saya juga punya pondok di Jogja, punya sekolah. Kesalahan sebagian kita, tadi mindset yang perlu diluruskan. Tadi pertama, kalau sudah dapat akhwat ngaji, lepas, aman udah, nggak tepat. Mindset selanjutnya, kalau anak sudah dimasukin ke pondok, aman, tenang, sejahtera, sentosa, lepas. Enggak. Ini mindset yang kurang tepat juga. Coba tanya pengurus pondok, tanya ustadz. Tidak jarang kita jumpai orang tua itu setelah masukin anaknya ke pondok, aman rasanya. Udah lepas, tenang, padahal sangat butuh komunikasi orang tua dengan pihak pondok dan mengunjungi anak secara rutin. Kita nggak pernah dikunjungi anaknya. Ini gimana ini? Seolah-olah melepas tanggung jawab. Dihubungi nggak datang-datang. Karena kita pun komunikasi aktif dengan orang tua. Kadang-kadang jawabannya, kami percayakan pendidikan anak kami kepada ustadz-ustadz di pondok. Jawaban diplomatis sebenarnya pengen ngelepas, main aman. Kalau nggak pernah jenguk anak, ditegur. Kita bangun hubungan dengan orang tua. Ini perlu datang dilihat. Nggak datang, gimana ini? Ini mindset yang kurang tepat juga. Jadi para orang tua kalau sudah masukin anak ke pondok, tetap bangun komunikasi dengan para ustadz dan ustadzah. Tetap komunikasi aktif, kunjungi bangun komunikasi, jangan lepas. Oleh karena itu kita di sekolah kita di Jogja itu kita ada kajian pekanan untuk wali santri. Kita punya kebijakan ada kajian pekanan untuk wali santri setiap Sabtu pagi. Karena kalau Ahadnya jalan-jalan biasanya dia. Sabtu pagi. Khusus wali santri. Kenapa? Karena disitulah kita gunakan untuk komunikasi dengan wali santri. Yang mengeluhkan makanan ada, yang mengeluhkan ini ada, macam-macam, kita tampung. Dan mohon maaf, saya dulu sebagai ketua yayasan saya pernah marah di grup karena ada yang dia di grup WhatsApp itu ngobrol-ngobrol begini-begini. Saya bilang, Pak, silakan datang hari Sabtu kita ngobrol. Nggak datang hari Sabtu. Taunya hanya di grup saja. Saya usul gini, Pak, bagaimana pondok begini. Wali santri di WhatsApp. Saya bilang, Pak, datang hari Sabtu, nanti kita ngobrol. Nggak datang. Dan ternyata saya tanya, dia nggak pernah datang. Gimana mau membina hubungan dengan pondok? Jadi ini mindset yang perlu kita luruskan. Para jamaah, para orang tua, bangun komunikasi dengan pondok, ngobrol. Bahkan kalau bisa, apa yang bisa dibantu untuk di pondok, bangun. Kita punya beberapa wali santri yang mereka aktif sampai nawarkan diri. Kalau bisa, sampai ada yang bilang, kalau saya mau nanggung AC. Saya bilang, jangan dulu, ntar kelas sebelah iri. Sampai begitu. Dia pengen bantu memang supaya kenyamanan ini dan sebagainya. Ini mindset pendidikan yang perlu kita luruskan. Jadi ini mukodimah curhat. Mudah-mudahan kita tersentak. Kita sejak saat ini memprioritaskan yang lebih prioritas.
Yang paling berhak mendapatkan waktu luang kita, fresh kita, anak-anak dan istri. Yang paling berhak diajarkan istri dan anak-anak. Kalau kita ngajar di luar, ngajar bahasa Arab, di rumah ajarin. Mereka yang paling berhak. Kalau kita ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, ngopi sama teman, ngobrol hangat dengan mereka, gimana ahi, gimana bro? Oh masya Allah ahi ketemu di sini, gimana? Apa gimana kita ini nih, gini-gini. Maka yang paling berhak anak dan istri, dapat candaan, dapat obrolan. Mereka yang lebih berhak. Kadang-kadang kita di luar sama ketemu Iwan, coba deh ketemu Iwan ini, woi bro gimana, masya Allah ahi, gimana, iya gitu, gimana, oh iya nanti kita ya, ntar kita lari bareng, buat program ini sampai rumah capek pegang HP, nggak ada. Yang paling berhak anak istri, dan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada teman-teman datang, gimana bro ahi, gimana, baru sampai Sumedang, ntar tak temenin jalan-jalan deh, masya Allah, jalan. Istrinya, bang nemenin belanja ya bang, udah gede masih ditemenin. Bang kita kok udah setelah nikah udah nggak pernah kemana-mana lagi ya bang. Dek tahu kan kalau jodoh itu nggak kemana. Ya iya, setelah jodoh nggak kemana-mana. Yang paling berhak dan yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka. Jadi sekarang kita lihat, kita fikih prioritas. Ngobrol-ngobrol. Kalau kita ngobrol hangat dengan teman-teman yang ngopi, sekarang kan zamannya ngopi nih, ngopi, kafe apa itu, sama istri itu paling berhak ngobrol-ngobrol. Apalagi kita belum bicara tentang kebiasaan Nabi ngobrol malam, ngobrol apa. Dan itu, dan anak-anak juga main-main sama mereka, main kuda-kudaan, main ini, main apa, temenin ngerjain PR, baca, dengar. Apalagi saya punya anak perempuan, 2 orang udah mulai gede, dia mulai curhat. Abi saya ada cowok ada pernah lihat cowok di tempat main, kok saya suka ya, saya dengerin deh, suka dengerin cerita mereka, ngobrol-ngobrol mereka didengerin. Saya begini boleh nggak, sampai nanya kita boleh suka nggak sama cowok, saya dengerin ceritanya, itu dengerin mereka. Teman perempuan, apalagi secara psikologi anak perempuan itu harus dekat dengan bapaknya, dengan dia biasakan dia curhat sama bapak, dia cerita, dia begini, jangan nggak pernah sama sekali, jangan dah. Ngobrol hangat sama istri, ngobrol hangat, jangan sama istri ngobrolnya tentang hadis mukhtalaf, hadis ini udah. Ngobrol santai, ngobrol ini yang penting mubah, dekat, sebagaimana kita ngobrol dengan teman-teman, ajak main, ajak apa, itu sisihkan waktu gitu, itu. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di buku ini juga saya sampaikan. Ya, tadi baru mukadimah ya, tenang. Ini kita masih panjang waktunya ya. Masih panjang ya waktunya. Di buku ini di mukadimah juga saya bacakan bahwasanya kita sering mendengar anak adalah titipan Allah. Anak titipan Allah. Sehingga kalau anak titipan Allah, maka jangan dititipkan lagi ke pembantu atau ke babysitter. Jadi kalau sudah titipan, jangan dititipkan lagi. Yang didik ibu dan bapaknya. Atau jangan dititipkan ke ibu mertua. Jangan. Itu kalau kita bicara psikologi lagi beda lagi. Karena dalam ibu kita yang sudah sepuh itu mereka nggak kuat lagi, nggak kuat gendong, nggak kuat ngajak main. Akhirnya apa? Kalau anak-anak dititipkan ke ibu mertua, ke bapak kita, dan mereka ajak main sebentar, habis itu dikasih HP. Coba aja anak-anak main ke rumah ibu mertua kita,
Dia nggak kuat lagi ngajak main, ngajak apa, gendong, nggak, dah HP ini nggak. Udah aman, tenang, setelah udah nggak bisa. Jangan dititipkan lagi. Di mukadimah juga saya tuliskan tentang titipan. Sekarang begini ya, kalau ada, ini kan titipan Allah. Sekarang kalau ada misalnya ya orang penting, pejabat gitu ya, atau bupati nih, Bupati Sumedang datang ke rumah kita nitipin emas ke kita. Saya mau ke ini nih, mau ke luar negeri, saya titipkan emas ini, barang berharga ini sama kamu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lihat yang nitip siapa. Kalau yang nitipnya orang hebat, kita kan pasti jaga nih. Terus yang kedua, kalau titipannya berharga, kita jaga lagi. Jadi 2 poin. Tentu ini yang nitip bupati, terus yang dititip barang berharga, kita pasti berpikir keras nih titipannya gimana. Supaya kita jaga, kita simpen, kita taruh tempat yang bagus, kalau bisa beli brankas apa dan sebagainya. Sama anak juga yang nitipkan Allah, dan anak harta paling berharga. Di sini saya bahas nanti. Ada satu bab yang kalau kita bahas agak panjang. Anak harta yang paling berharga kita, melebihi segalanya. Ada satu bab saya bahas saja. Ini bab yang paling tulus mendoakan kita anak. Ada babnya saya tulis. Saya loncatin aja di bab ini supaya kita sama-sama merenungkan kembali. Dari semua itu yang paling berharga anak. Dunia akhirat. Kita ngomong yang akhirat dulu. Karena yang paling tulus mendoakan nanti itu anak. Coba saja, kalau seseorang meninggal, teman-teman ada yang mendoakan nggak? Kita sekarang ingat, mungkin di sebagian kita ada teman ikhwan kita, akhwat kita yang sudah meninggal duluan, ada rahimahumullah, ada ya. Kita pernah doain nggak setelah itu? Terakhir kita doakan begitu hari H dia meninggal, rahimahumullah. Itu pun di grup WhatsApp, itu pun kopas. Sambil nyetir, sambil ngobrol, kopas. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, kopas. Doain nggak? Ada nggak punya teman? Bahkan teman yang akrab kita meninggal, nggak kita ingat-ingat lagi, nggak kita doain lagi. Mungkin kecuali beberapa asatizah, rahimahullah, teman enggak. Itu pun juga jarang-jarang juga asatizah juga, guru-guru kita. Kalau ingat doang, teman sudah tereksklud. Orang tua mendoakan kita, tetapi sunnatullahnya orang tua kita meninggal duluan. Sunnatullahnya gitu ya. Sekarang siapa yang kita harapkan? Pasangan, suami atau istri. Sunnatullahnya, tapi kan bisa jadi pertama meninggalnya barengan. Atau contohnya kalau suami meninggal, kalau istri meninggal tenang, cuma butuh beberapa pekan atau sudah berapa bulan, suami nikah lagi, lupa. Suaminya nikah lagi, kira-kira dia ingat nggak istrinya yang dikubur? Para istri belum juga, kuburannya udah kering, ngebet nikah gitu. Kalau sudah nikah ingat nggak? Berani nggak dia sebut-sebut nama istrinya di depan istri yang baru? Khadijah saja dicemburui oleh Aisyah. Kenapa engkau masih mengingat nenek tua renta yang sudah ompong itu? Katanya Aisyah. Lupa.
Apalagi suami meninggal duluan, istri nikah lagi, lupa total. Karena perempuan tidak bisa membagi cinta, nggak bisa bagi cinta, lupa. Siapa yang tersisa? Yang tersisa yang ingat kita, yang tulus adalah anak yang doain kita. Para ulama sudah menjelaskan, ketika kita dikubur, jasad di bawah tanah, yang paling diharapkan adalah kiriman istighfar dari orang yang hidup. Jadi kalau kita dikubur nanti, yang kita tunggu-tunggu kiriman istighfar. Dikubur, yang kita harapkan nggak ada lain, kiriman istighfar dari orang yang masih hidup. Sebagian ulama menjelaskan ada yang sedang disiksa, tapi ada yang kirim istighfar berhenti disiksa, dikubur. Siapa kira-kira yang mendoakan anak-anak? Itu yang dikubur nanti, yang kita tunggu-tunggu doa anak kita nanti. Udah masuk kubur. Mana harta, mana jabatan, mana prestasi, mana ketenaran, mana pujian manusia, lulu manusia, mana? Nggak ada semuanya. Harta, omset, cabang, perusahaan, nggak kita bawa. Yang kita tunggu istighfar anak kita dikubur nanti, ditunggu. Ditunggu-tunggu, semua penghuni kubur menunggu itu. Itu harta yang berharga makanya. Sekarang para jamaah sekalian, kalau kita tidak punya kenangan indah dengan anak-anak pas kecil, tidak punya kenangan indah, bagaimana mereka mengingat kita dan mendoakan? Karena yang namanya anak-anak, coba sekarang kita punya anak-anak. Saya punya orang tua juga, bapak saya udah meninggal. Bapak saya udah meninggal, rahimahumullah. Kapan saya ingat bapak saya? Saya ingat bapak saya ketika saya punya kenangan-kenangan kecil dengan bapak saya dulu. Main ke pantai dulu, bapak saya pernah ngajak. Main ke pantai dengan anak-anak, pernah keinget dulu bapak saya ngajak saya dulu di sini. Ketika keinget bapak, otomatis rahimahumullah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fan. Pernah mengajarkan anak-anak ngerjakan PR. Loh, dulu juga ibu juga pernah ngajarin seperti ini. Ingat ibu, Allah kirim doa lagi rahimahullah, Allahumma firlahu warhamhu. Jadi kalau kita nggak punya kenangan indah dengan anak pas kecil, gimana kita mau diingat? Anak-anak sibuk sama cari kerjaan, nggak ada kenangan. Kenangan indah masa kecil dulu pernah diajar bapak, pernah ajak main, pernah begini, pernah kesana. Ada yang di Jakarta dulu, dia ngajak anaknya main ke Ancol. Dia ingat dulu bapaknya sering ngajak ke Ancol. Langsung sempat terbesit. Dia bawa, ini kan dulu main sama bapak dulu. Iya. Teringat langsung otomatis rahimahullah, Allahumma firlahu warhamhu rabbik firli wali walidayya warham. Langsung otomatis. Kalau nggak ada kenangan itu yang kita simpen, kita bina dari sekarang, gimana mereka mau ingat? Sibuk kita. Bagaimana mereka bisa punya kenangan-kenangan yang membuat teringat lalu mendoakan kita? Nggak ada. Habis. Gimana bisa? Makanya kita sekarang jangan deh, waktu anak-anak tuh sudah capek, waktu yang sisa fokuskan, luangkan waktu untuk anak-anak yang di pondok, kunjungi rutin. Belum lagi
Nasihat-nasihat. Betapa banyak saya punya sahabat itu dia sering nukil nasihat ibunya. Ibu saya bilang dulu begini. Ibu saya bilang gini, Le, kalau orang Jawa ya, Le, Mbok ya begitu. Mbok jangan begitu, Le. Kita tuh begini. Dia keinget nasihat-nasihat orang tuanya. Dia bawa-bawa. Dulu saya ingat ibu saya begini. Dia bilang kalau ini jangan begini ya nak. Dia ingat dulu. Kenangan-kenangan yang mengingat, dan otomatis anak yang soleh dan soleha mengingat orang tuanya langsung otomatis Allahumma gfirlahu minimal rahimahullah, Allahumma gfirlahu warhamu dan sebagainya. Paling berharga anak-anak. Dan para jamaah sekalian, saya buat juga satu bab di sini. Di bab terakhir ya. Ini menunjukkan anak-anak harta yang paling berharga. Jadi kalau bisa yang lain-lain itu nomor sekian. Nomor sekian. Jangan sampai. Di bab terakhir saya tulis doa anak yang bisa jadi kurang bermanfaat. Ingat, kurang bermanfaat. Karena semua doa itu insya Allah bermanfaat. Apa babnya? Bab terakhir, doa anak yang bisa jadi kurang bermanfaat. Kenapa bisa kurang bermanfaat? Jadi ada anak doain orang tuanya, manfaatnya kurang atau tidak maksimal. Mengapa demikian? Coba dibaca. Doa orang tua dalam Al-Quran surat Al-Isra. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam hadis Rabbigfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan para jamaah sekalian, teman-teman, perhatikan kata-kata kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Seolah-olah ini adalah takyid atau bahasa Indonesianya apa ya? Seolah-olah ini adalah ketergantungan, tergantung atau syarat. Karena doanya kan kama rabbayani shaghira, ya Allah, ampunilah orang tuaku, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Ingat, ada kamanya, ada sebagaimana. Kalau faktanya orang tuaku tidak menyayangi aku ketika kecil, gimana? Kan gini, ya Allah, ampunilah orang tuaku, ya Allah, sayangilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Seolah-olah kalau anaknya bilang, ya Allah, pas kecil nggak pernah disayang, nggak pernah dididik, nggak pernah diapa, tuh gimana doanya jadinya? Gimana jadi doanya? Kan begitu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia mendidik aku ketika kecil. Kan gitu permintaan anak doanya. Jadi kalau kita pas kecil ya kita mendidik anaknya ala kadarnya, mendidik anaknya waktu-waktu capek, mendidik anaknya kita lembur, nggak ada waktu, ya itu doanya anak kita. Didiklah, ya Allah, sayangilah mereka. Ya udah, seperti itu dulu pas aku kecil. Jadi anak doa terus, ya Allah, kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Rajin doa anak. Ingat ada takyidnya syaratnya itu. Ya udah sebagaimana itu. Dan nggak kebayang kalau dia pas kecil ditelantarkan, nggak disayangi, nggak pernah dibelai, nggak ada kasih sayang, nggak ada rahmah. Loh, doanya anak begitu, sebagaimana dulu saya kecil digituin. Ya Allah, bagaimana kira-kira? Dan saya sampaikan di situ syarah ulamanya. Saya sampaikan di situ tafsir dari Syekh Sa'di, jazaan ala tarbiyatihima iyyaka shaghiran, sebagai balasan pendidikan orang tua terhadap anak kecil shaghiran ketika kecil. Balasannya begitu.
Wa fuhima min hadza annahu kullama izdadat tarbiyah izdadatil haq. Kalau makin bagus pendidikan, makin bagus juga dia dapat nanti. Kan gitu. Jadi jangan sampai anak kita rajin doa. Anak kita di pondok, di kampung santri ini diajarin terus sama ustadznya. Jangan lupa doain orang tua ya. Bukankah ayat-ayat dalam Al-Quran setelah Allah hak orang tua? Setelah Allah hak orang tua. Diajarin sama ustadz-ustadz di pondok. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, kan gitu. Setelah hak Allah kan hak orang tua. Setelah hak Allah orang tua. Kemudian mal akbaru kabair, apa dosa paling besar? Pertama isyraku billah, yang kedua hukukul walidain. Jadi hak Allah hak orang tua. Itu diajarin sama ustadz dan ustazah di pondok. Jangan lupa doain orang tua. Jangan lupa doain orang tua. Ya. Karena agama kita mengajarkan hak Allah hak orang tua. Rajin nih, tiap hari mungkin nih. Anak-anak di pondok, ya Allah ampuni orang tuaku, sayangi mereka. Ada tambahannya, sebagaimana dia menyayangi aku ketika kecil. Ditanya anaknya, gimana? Orang tua saya sibuk, saya ditelantarkan, saya di sini sebenarnya dibuang. Itu gimana Allah bisa ngabulkan doanya itu? Jangan sampai anak kita rajin kirim doa, kurang, manfaatnya kurang. Jangan sampai jangan. Jadi anak harta berharga, insyaallah. Sekarang ini kita tanamkan lah ya. Sudah ditanya sama Allah nanti. Kemudian harta paling berharga. Makanya udah jangan sisa-sisa. Waktunya sisa-sisa jangan. Fokuskan. Sebagaimana kita fokuskan nyari omset bisnis, gimana itu juga fokus juga pendidikan, perhatian mereka gitu. Kemudian masih ada waktu nggak nih ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, masya Allah. Baru mau kodimah aja mah, santai. Mau kodimah. Kodimah. Ini masih mukodimah lagi saya bacakan. Tenang, mukodimah dulu. Masih mukodimah halaman berapa nih? Halaman 5 Romawi. Di situ saya tuliskan syair bahasa Arab. Ungkapan dalam bahasa Arab yang terkenal. Laisal yatimu manintaha abawahu min hamil hayah wa khallafahu dhalilan innal yatima huwallazi talqalahu umman takhallat wa au aban mashghulan. Anak yatim bukanlah anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya lalu menjadi dhalilan, miskin dan hina. Memang anak yatim tuh masya Allah ya, kita kasihan banget anak yatim. Nggak dapat belayan orang tua, harta nggak ada, kasihan ya. Kasihan banget anak yatim. Dan Nabi SAW diuji dengan yang ini, yatim piatu sejak kecil, berat ujian beliau. Saya nggak bayangin, saya tidak bisa bayangkan saya meninggal anak-anak saya terus, saya nggak bisa bayangin. Saya meninggal sekarang, saya pikir anak saya 5 orang. Gimana dia sedih, anak-anak saya nangis, kepikiran saya pengen nyari uang, siapa yang saya nggak bisa bayangkan kalau saya meninggal anak-anak saya gimana. Pasti sedih luar biasa. Makanya sedih yatim. Makanya hadis-hadis kafalatul yatim luar biasa. Coba aja jamaah bayangin sekarang meninggal, gimana anak kita? Nggak kebayang, sedih banget. Makanya kafalah yatim seperti ini. Ana huwa huwa kahatain. Saya dengan kafalah yatim seperti 2 jari, deket. Makanya karena anak yatim ini benar-benar sedih. Sedih banget. Tapi ada yang lebih sedih dari ini. Bukan anak yatim, bukan yang ditinggal mati kedua orang tuanya yang menjadi miskin. Innal yatima, sesungguhnya yatim adalah anak yang menjumpai ibunya umman takhalat, ibunya yang kurang mendidik, wa aban maskulan, bapaknya sibuk. Ini definisi anak yatim.
ibunya nggak peduli dengan pendidikan, ya mungkin kebanyakan, kalau sekarang sih kebanyakan nonton Korea katanya ibu-ibunya. Bener nggak ya? Nggak, insya Allah ya. Nonton Korea, atau mungkin masuk grup WhatsApp namanya Gibah Taimen. Ada grup WhatsApp namanya Gibah Taimen. Kalau dulu mau gibah kan harus ngumpul-ngumpul main-main ke rumah tetangga, atau enggak lagi nyapu-nyapu kan, nyapu-nyapu di halaman, ketemuan sama tetangga lagi nyapu juga. Ya, akhirnya kenapa? Berdiri sambil pegangan sapu 3 jam ngobrol. Oh iya, gimana? Aduh, jeng di sebelah sana udah mobil baru. Iya, jeng gini-gini, tapi ini gitu. Nah, gitu. Seperti itu. Sekarang tinggal masuk grup WA Gibah Taimen. Atau mungkin saking sibuknya, ibunya sibuk itu sibuknya belanja online. Dan ini hampir semua ibu-ibu memang begitu ya. Saya pernah, istri saya itu ada HP kan, saya iseng-iseng tak cek most use application, aplikasi yang paling sering digunakan, ternyata aplikasi belanja online paling sering dibuka. Iya. Makanya kalau laki-laki kan fitnahnya harta, tahta, wanita. Kalau ibu-ibu sekarang harta, tahta, Lazada, Tokopedia. Ya, udah waktunya ya. Waktunya cukup para jamaah, masyaallah. Cukuplah untuk mukadimah ya. Dan terakhir ya, umun takhalat wa aban maskulan, bapak sibuk, masyaallah. Sibuk bapak yang nyari uang, nyari rezeki, lembur apa dan sebagainya. Ditambah lagi sekarang ada komunitas gowes, komunitas ini, komunitas ngopi, komunitas apa. Ya, izin lembur padahal ngopi dulu, izin lembur padahal nongkrong dulu, masyaallah, seperti itu. Baik para jamaah, kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita break sejenak ya, insyaallah. Saya kembalikan kepada host dan moderator. Fadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sebagai mukadimah, dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali ilmu di pertemuan sesi pertama ini. Mudah-mudahan dari pertemuan sesi pertama ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Berubah untuk hal yang baru itu harus, tapi jangan dulu cari yang baru ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya kita coffee break dulu ya Pak. Kita coffee break dulu sampai jam 10 dan kami persilakan kepada para hadirin tamu undangan untuk menikmati hidangan yang sudah kami sediakan, dan juga kita menyediakan kopi yang diracik oleh Areta Kopi dengan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar. Terima kasih untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.